Pun ya kula terangaken wis mulai napa? Bener mulai ini wa idza tusalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tusalaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasa'u laqulna misla hadzal. Ya kula cerita geografis Mekah. Terus peta penduduk Mekah itu satu kawasan yang tandus ya. Jadi Mekah niku satu kawasan sing napa? Tandus. Di mana hukum sosial di Mekah niku sudah sebuah mitos. Eleng-eleng. Hukum sosial yang dikembangkan di Mekah karena tandus itu terus hanya sebuah napa? Mitos. Mitos itu ya mitos. Mitos itu satu keyakinan yang tidak ada bukti atau kadang ada bukti tapi kebetulan, tapi terjadi acuan. Jadi napa? Acuan itu jenenge mitos. Cara bahasa Arab khoyali utawa waham. Dalam semua sistem sosial masyarakat, kalau orang percaya mitos itu kemudian setiap lantunan itu dianggap syair. Setiap lantunan dianggap apa? Syair. Karena Quran dianggap syair, maka orang-orang kafir Mekah merasa mampu. Wah, nak podo-podo syair mat ora kudu kuwe, aku ya iso. Ora usah ngenteni pangeran Jibril, aku ya napa? Iso jenenge launasa ulakulna mislan napa? Ora kowe tok mat munggo kita karep iso menggubah syair. Nah, ini kula cerita ya. Kenapa saya katakan itu mitos? Orang-orang Mekah punya mitos. Karena sama-sama tidak punya bukti itu kemudian penduduk Mekah niku damel mitosnya sendiri ya. Niku sing disebut tiaroh niki eling-eling ben sampean roh sejarah. Napa? Tiaroh. Tiara itu sangka kata toirun, artinya manuk nggih. Toir artinya napa? Manuk. Sehingga teng surat Yasin diterangaken inna tatoyarna bikum. Terus jawabe para nabi qalu toirukum manuk. Jadi orang Arab karena jauh dari komunitas subur itu dekat dengan mitos. Lah sing tinggo acuan niku manuk. Mulane angger Arab bahasa Arab ana istilah tatoyarna bikum, toirukum. Saking bintone wong Mekah nggih ngoten, nape lunga. Nape lunga niku manuk digusah. Dadi antuk sak mangke rak kathah. Nek tenggene Mekah sing putih-putih burung merpati rak napa? Kathah. Mulane nganti ana masalah di mana la taqtulus sayda wa antum napa? Hurum karena buruan merpati di Mekah napa? Lah merpati alam ini kemudian oleh penduduk Mekah didadekno mitos. Dadi nape lunga digusah. Nabi berenganan berarti lunga iki prospek. Nak mi brengiri berarti kan prospek. Mulane diarani tatoyar nabikum, toirukum ma'akum. Semua keputusan itu diserahno manuk. Mulane diarani tiarok sing terkait dengan perilaku napa Bu? Paham ya? Niku ben pun mitos. Kanjeng Nabi sebagai orang yang membawa ajaran tauhid, mitos itu dibuang. Wong kon percaya ning kehendake pangeran. Ini sing disebut tauhid. Wong Arab duwe sarana kathah tentang mitos. Mitos diciptakan oleh tokoh-tokohnya sendiri. Termasuk Abu Jahal. Kadang mboten manuk, tapi panah, anak panah. Ini sing disebut misalnya riyen kados ceritane Sayyid Zakaria, idyulku na aklamahum ayyuhum yaqulun apa? Nah. Jadi pinter. Punggawa Quraisy yo pinter. Dadi dene yo toplek, yo gaweane dhewe. Ana satu anak panah nggih gamane pena nggih ditulisi amaroni Robbi. Sing sitok ditulisi nahani Robbi. Sing sitok netral. Lah engko nek ana wong ape dagang ning luar negeri kon ngocok. Lah nek sing ngocok metune tulisan amaroni Robbi, saya diperintahkan. Berarti prospek. Nah tulisane nahani Robbi berarti dilarang. Lah nek netral nggih napa? Netral. Lah itu mulai dulu, mulane kula bolak-balik matur. Wong paling gampang dosa iku tokoh. Ke tokoh mesti gawe adat sing salah. Mulai tidak angker tokoh di adat sing ya kados kiai melarat kaya apa duwe mitos nak dungane mandi. Lho wong wis dipom bensin loro pe gawe keempat kok njuk donga jembari rezeki mbek napa? Iya. Wong karwan dipom loro wis juga blegeder.
Njuk donga kiai ben tambah sugih. Lah kiai ini dhewe umpama mandi ra awake dhewe wis napa? Tapi wis dadi mitos, ana disowanto ora amal. Jadi yo nemen kliru ning buyute napa? Kliru. Ya padha-padha kowe ndedonga jalbur rezeki ra atok iman, ra butuh modal. Iman kuwi enak-enake perkara ra butuh napa? Modal. Wis ra butuh modal mesti bener. Iku kita iman nek Allah yang sutur rezeki lima yasa napa? Wah, soalnya urusan rezeki pangeran yang sutur rezeki lima yasa napa? Aman. Lah mitos-mitos itu mulai pakai pena yang ditulis amanah Robbi, nahani Robbi, kemudian nganggo tiara nggih napa? Tiara. Itu adat-adat yang mau diberantas oleh Nabi. Iku adat yang salah. Kemudian saiki ganti siir. Nah ini. Apa hubungannya mitos dengan siir? Siir itu satu kata yang ketika digubah niku didaya tarik sing ngalahno kata prosa, kata nasar. Cara bahasa Arab prosa napa? Nasar. Wong Arab niku nak nyair niku mboten enten tanding. Nak ngubah kata, nak ngenyek wong to ngelem wis ora ono tanding. Sale ngelem wong elek nak wong Arab muni kabak rotin nakarot hadik. Rai kok eleke ngono. Kaya pletong garing sing dicocoki pitik. Ora ngenyek wong tak ngamek. Kabak rotin nakarot hadik. Rai kok kaya pletong garing, kaya kotoran sapi garing sing dicocoki pitik. Wong kaya pletong tok wis elek. Iki dicocoki napa? Pitik. Wong Arab nak gawe tondhe wis entek ngamek. Wane wong Arab iku selawase nyepelekno wong wedok. Nggih, nyepelekno napa? Wedok. Mergo nak ngenyek wong wedok iku nasruha bukaun wa birruha sariqatun. Wong wedok iku elek terus. Nak kepen nulung wong lanang to wong liya paling banter urun nangis. Umpama sedekah kok mesti colongan. Go adat Arab wong wedok ora ditanggung wong lanang total. Dinak nulung keluargane mau urun nangis. Umpama sida sedekah tenan dhuwit colongan. Wong Arab duwe pepatah nasruha bukaun wa birruha sariqatun. Umpama urun ya modal nangis. Umpama tenan tetep sedekah kok mesti dhuwit colongan. Mergo mesti wae sing lah. Wong Arab selawase ora pati ngurmati wong wedok. Mergo cara pandang nasruha bukaun wa birruha napa? Sariqatun. Sehingga ana adat anak wedok dipendem ora seneng di anak wedok karena ya stigma ya atau stigma ya ngecap elek itu berlebihan. Dan itu diperkuat oleh dawe para napa syair. Syair wis entek ngamek wong Arab. Sehingga di era Nabi karena ada sunnatullah, semua mukjizat itu yang sesuai zaman Nabi, mukjizat Al-Qur'an berbentuk napa? Syair. Itu sing mirip syair, sing disebut Quran. Kenapa mirip syair? Karena Quran itu punya taronnum, punya qafiyah, punya kata akhir, punya sajak. Nah, karena kemiripan ini pula keyakinane wong kafir Mekah launa sa'u lakunna misla napa? Lah nek ngono ae mat aku ya napa? Iso. Niki eling-eling. Jadi dari sebuah mitos menjadi sebuah syair. Lah sampean takok, lho Gus kok iso kaitane mitos mbek syair piye? Mergo mitos nek isi dibangun, iku iso disiirno. Padahal yo ora roh. Contone ngeten, wong Arab ku nak gedeng tiyang. Wong raine elek, untune elek. Wa ka azyalil zila. Ka an yabil zila. Untumu koyo siunge gerduwo. Ya kok wong Jawa ora roh gerduwo, tapi nek ana wong elek raimu koyo gerduwo. Yo dekne ora roh gerduwo piye ora roh. Tapi mitos gerduwo wis dadi mitos. Wong Arab lah nak gedeng muni ka an yabil abiya. Koyo siunge napa? Gerduwo. Sing muni ora roh. Paham ya? Ya cara wong Jawa nak gedeng wong wedok rondo jubes kaya wewe gombel. Padahal wewe ya ora roh. Tapi yo mitos ngrejekeni. Akeh sutradara juga mergo gawe film nyiloro gitu. Paham yo ora roh. Tapi ngrejekeni berapa juta film, berapa juta uang yang didapatkan mergo film nyiloro napa? Gitu. Dukun pira wae sing terkenal akrab nyiloro gitu duwe pirang
Pirang. Kemudian mitos-mitos ini menjelma jadi syair. Ketika Quran dengan fakta-fakta rasional, fakta-fakta objektif ngendikan dengan nada syair, terus ngomong Arab nyongkone napa? Syair. Lah saniki kula balik, kenapa ini terjadi? Lah Kanjeng Nabi cerita kaum Ad, kaum Samud. Nggih eling-eling nggih. Kaum Ad Samud itu cara saniki dari wilayah Yaman nggih. Ad itu dari budi Yaman. Makanya sampai anak ngaji teng Quran waskur akhoat itang daro kaumahu bil Ahqaf. Ahqaf sak meniki ini termasuk kota besar teng Yaman. Kan mereka wonten universitas napa? Ahqaf. Gitu nggih. Teng Yaman wonten napa? Ahqaf. Universitas napa? Ahqaf. Itang daro kaumahu bil Ahqaf. Terus teng Yaman niku wonten makame Nabi Hud. Mergo kaum Ad pertama cara sakniki derek Yaman, nggih, derek budi Yaman. Mulane wonten khalil sinten Nabi. Niki eling-eling saken. Berhubung Nabi sing diceritakno selalu wong luar negeri. Iki bola-bali ku nak wong drengki. Akhire walhasil Yaman itu cara Mekah luar negeri. Akhire musuh-musuhe Nabi tertantang yo ape cerita tentang luar negeri. Lha iku Nadhr bin Haris itu kebetulan pedagang lintas negara. Iku tok Irak. Irak dhisik derek Ajam. Akhirnya diceritani Raja Romawi misalnya Heraklius, diceritani raja-raja di Servetus. Soalnya Nabi Muhammad cerita Nabi Hud, bandingi cerita Servetus, nggak cerita Nabi Soleh, bandingi cerita David, Goliat. Pokoknya walhasil selalu ceritanya Nabi ditang. Karena apa? Dalam pandangan mereka, Nabi Muhammad cerita Nabi Hud yo asatirul awalin, podo-podo cerita wong di dhisik. Ya padha-padha wong luar negeri. Paham nggih? Iku sing disebut wa minan nasi mayyasari lahwal hadisi min billah an sabilillah bi ilmi wa takhidahan apa? Hujur. Sebagian orang itu akan mengalihkan perhatian agama karena banyak baca kitab-kitab luar negeri yang dari tradisi baca ini kemudian lupa dari kitab buah. Gini ku Nadhr bin Haris itu nak teng Irak. Niku kulaan novel. Cara saniki kulaan apa? Novel. Novel mesti menarik. Ana cerita percintaan, petualangan, kesatriaan. Kemudian sahabat ya do maca novel-novel ini. Akhirnya saking seringnya maca novel ora tau maca Quran. Mergo novel mek Quran itu padha dari Nadhr bin Haris. Padha-padha cerita wong luar negeri, ya wong masalah. Nggih. Iku sing disebut wa minan nasi mayyasari lahwal hadis. Liudillah napa? Asabilillah. Sebagian manusia itu akan membeli kitab-kitab ajam, ya kitab-kitab luar supaya kitab-kitab itu menyesatkan ansabi. Paham ya niki eling-eling. Sehingga perlawanan agama sampai kiamat nanti polanya itu sama. Lho nggih, sampean sakniki job teng era modern ketara nggih. Agama itu akan dilawan oleh buku. Sama seperti dulu. Orang Islam ketika sibuk baca Quran, Nadhr bin Haris kulak buku-buku novel saking Kufah, saking Khirah. Kemudian sama-sama menarik. Sampai Allah duka ngendikan awalam yakfihim anna anzalna alil kal kitaba yuslan apa? Ali. Apa wong Islam gak cukup maca kitab Quran, kok nganti butuh hiburan, butuh ketenangan lewat kitab kitab. Dan ini eling-eling, sejarah itu begitu. Sampean kalau gak percaya, sekarang itu sedikit mau petualangan buku. Misalnya kados kula duwe musibah, duwe masalah. Karena saya mukmin dan baca Quran, kita akan terhibur dengan cerita Nabi Ayub. Nggih, santri sing lagi di musibah keluarga. Karena referensinya Quran akan terhibur dengan Nabi Ayub. Sing kecoba sugih akan terhibur dengan Nabi Sulaiman. Sing kecoba wedoan mungkin akan dihibur Nabi Daud. Paham ya? Lah tapi saiki nak maca misalnya ra Quran, yo Islam tapi ra Quran. Nanti kamu akan terinspirasi, misalnya kita harus tetap berjuang apapun kondisinya. Koyok Napoleon Bonaparte, koyok Gajah Mada. Ya sesuai terus kayak tokoh-tokoh non Muslim.
Karena ya bacaan yang kamu itu. Kalau kayak kiai, bacaanmu tentang kiai, tentang santri. Nyontokno wong sukses yo kiai sapa saiki sugih dadi wong gedhe. Lah tapi nak wong Islam lah senenge artis. Itu dulu Inul itu penari yang lokal, tapi sekarang sukses jadi penyanyi nasional, bahkan internasional. Kekayaannya Inul sekian, sekarang gobak. Nah itu yang sekarang menjadi masalah umat Islam. Umat Islam sekarang itu kan referensinya buku-buku non-Islami. Sehingga tokoh idola dalam berjuang ya misalnya Napoleon. Mati tokoh dalam solo karir ya siapa. Nah itu dulu, trik begini itu sudah dilakukan jenenge Nador napa? Yaitu mengimpor kitab-kitab ajam yang diharapkan bisa mengalihkan umat Islam dari belajar napa Al-Qur'an. Niku sing disebut mriki napa? Sebutin iki qalahu Nador bin Haris li annahu kana yati al-khirah yastajiru fayastari kutuba akhbaril a'ajib wa yuhaddisu biha napa ahla Makkah. Jadi mengimpor buku-buku ajam, kemudian cerita-cerita tentang ajam ini diceritakan sama penduduk Makkah. Tujuannya apa? Mengalihkan perhatian dari belajar Al-Qur'an. Dan itu yang terjadi sekarang. Coba sekarang sampean pikir ya. Berapa juta, mungkin puluhan juta umat Islam itu kalau referensi tentang hak asasi manusia, tentang liberal, tentang apa, mesti Amerika. Padahal di Islam itu urusan masing-masing kan ya ada ayatnya, misalnya la ikraha fiddin. Tapi kan mereka lebih mudah memahami kebebasan beragama lewat paham demokrasi ketimbang lewat ayat napa? La ikraha napa? Fiddin. Misalnya kesamaan gender. Wanita itu punya hak yang sama dengan lelaki. Alasannya yang merujuk gerakan-gerakan feminisme. Ya, akhirnya ada kesamaan gender. Nanti KPU yo melok edan wisan syaratnya caleg kudu 30% saka kelompok apa? Perempuan. Wong kok dipaksa didikte. Masalah caleg itu dadi dipilih. Lha apa dipaksa kudu napa? Perempuan. Jadi nek diterusno kesamaan gender lelaki perempuan, sesuai kok ya kesamaan gender lelaki perempuan waria. Paham? Jadi ben-ben ora ono karena sama-sama manusia, jadi harus disamakan lelaki perempuan sesuai waria. Sesuai wong edan barang karena sama-sama manusia. Itu sudah ada selesai. Padahal andaikan sampean baca Khazanah Islam niki rungokno tenan. Islam itu punya sejarah di mana seorang Aisyah itu pernah punya banyak santri lelaki, termasuk Masruq. Banyak riwayat hadis yang pakarnya Sayyidah Aisyah. Bahkan saat Aisyah bikin gerakan melawan Ali itu yang ikut ya banyak. Itu menunjukkan bahwa para sahabat juga tidak janggal kalau seorang wanita mimpin. Memang menjadi kontroversi, artinya banyak sahabat yang menolak juga di bawah naungan sinten Aisyah. Tapi banyak sahabat juga yang menerima. Artinya saat itu sudah demokratis, ada kelompok sahabat yang menerima Aisyah sebagai pemimpin dan ada sahabat yang menolak Aisyah sebagai pemimpin dengan alasan gender, alasan karena Aisyah perempuan. Kalau tak cerita secara fikih. Dulu ketika pertemuan ulama Ka'bah di Magelang zaman Presiden Gus Dur. Ini Presiden Gus Dur. Intinya dulu Gus Dur kan diimpeachment oleh parlemen. Sing ganti wedok. Rupane Megawati. Sing dukung termasuk partai-partai Islam. Wong P3 itu terus akhirnya dukung mergontok MZS jadi wakil apa? Presiden. Niku bakso pertemuan teng Magelang niku wonten sing mampir teng kula. Zaman niku kula sing ngontrak teng kawasan Krapjan. Cerita. Jadi keputusannya membolehkan melengsarkan Gus Dur karena Gus Dur itu presiden yang gak pati bener kan oleh dilengserno kampanye. Nggih kula tanglet kan. Apa sih ra bener Gus Dur tak pikir liyane ya padha ra bener. Nah alasan ra bener tak pikir wong sak Indonesia ra sing bener. Sebetulnya masalah perempuan itu kan bisa dipetakan secara fikih. Ini krungokno tenan. Saya itu lama sekali belajar fikih, mungkin berjilid-jilid. Dan saya pernah berkali-kali berkesempatan jadi rois jadi pimpinan dalam musyawarah-musyawarah fikih.
Sebetulnya kalau kita fair, untuk tidak layak itu kan banyak. Ruwono ya, untuk tidak layak itu banyak. Misalnya di fikih ada ketentuan gini. Syaratnya presiden itu 1, rojulan. Memang ada kalau di kitab fikih misalnya syaratnya 1 rojulan. 2 ahlian bidangnya. 3 adilan, harus adil. Misalnya, yang jelas tertulis itu misalnya 3, yaitu rojulan, ahlian, adilan. Kemudian sosok seorang perempuan ini langsung berhadapan-hadapan dengan syarat rojulan. Langsung tidak sah karena tidak memenuhi syarat rojulan. Tapi sebetulnya saat lelaki itu masuk, misalnya Ruhin masuk, Mustafa masuk, sebetulnya langsung tidak masuk juga, mereka orang melebu syarat ahlian, gak pahaman. Loh ini ya kalau kita adil, paham ya? Terus ada lelaki lain masuk, langsung tidak masuk juga karena ada adilan. Masa lalunya misalnya penculik atau killer misalnya, atau masa lalunya koruptor. Sekarang kalau ada pertanyaan, ada perempuan membidangi, tapi perempuan, ada lelaki tapi tidak adil atau koruptor, milih mana? Itu artinya untuk tidak layak itu bukan karena murni perempuan. Ada syarat lain yang menjadikan orang juga tidak layak. Lho kula tak menangi pilkada teng Tuban Kabupaten Wetane Rembang. Ada calon perempuan. Ya ayu ya sugih kabulkan. Ana calon sing kok PKB niku Cina Chongping. Lho iki cerita. Ana kiai sing pokoke sing penting ra wedok. Wes Cina Allah, pokoknya gawe. Saking fanatiknya pokoknya ra wedok. Ana sing kiai wedok Allah, pokoknya gak Cina. Paham ya? Lho boten nari sampean ngerti untuk tidak memenuhi syarat itu bukan hanya karena dia perempuan. Ada hal-hal lain yang menjadikan lelaki pun kadang enggak memenuhi apa? Syarat. Padahal syaratnya jadi imam yang fikih wis ngomong 11. Memang diantaranya rojulan. Akhirnya pilkada Tuban rame ya, karena referensi kiai kan biasa pakai takbir. Lalah yang menang ada yang wedok, yang ora Cina. Artinya dalam Islam sebetulnya tidak pernah janggal saat perempuan mimpin. Ini ku zaman Aisyah, niku nate mimpin, bahkan mimpin pasukan saat Waqatil Jamal ngelawan sinten Sayyidina Ali. Dan itu banyak sahabat yang menerima kepemimpinannya. Termasuk sahabat Mbasari Nabi Zana, kata Tolha, kata Zubair. Niku ikut Aisyah. Sing Ammar ndak ikut. Artinya kalau cerita mawon. Betapa karena beda bacaan, seakan-akan yang menyemangati atau mengangkat perempuan adalah gerakan feminin yang digerakkan Amerika. Karena kamu tidak baca banyak tentang khazanah Islam, di mana Islam mengakui kedudukan apa? Lah menandingi khazanah Islam itu paling gampang ya sama-sama buku, terutama novel itu mulai riyen, terutama apa? Novel. Lho nggih to, wong sampean iki bae santri lah. Roh ceritane Ceng Kopenbu. Ambek ceritane Abu Bakar akeh endi? Akeh napa? Kopen. Wong Abu Bakar sahabat paling populer. Kowe kira-kira ambek Kopenbu paham? Sahabat ambek Harry Potter iku paham di wong Islam lah. Harry Potter itu dulu sudah kuno bahwa yang bisa mengalihkan orang belajar Quran itu adalah buku-buku novel fiktif. Mulane darane asatirul awalin, akadzibul awal. Lan kula mboten kaget ya. Makanya sekarang di Mesir ya. Sekarang di Mesir semenjak Jamaluddin Al-Afghani ya. Niku sampai sekarang, ya sampai termasuk teng Indonesia niku menggerakkan ulama di sana itu punya gerakan Ghazwul Afkar. Satu media yang dipakai membela Islam. Makanya pakai jurnal, pakai majalah, pakai apa. Seperti di Indonesia wonten misalnya Republika yang didirikan ISMI. Karena serangan-serangan dari barat atau dari non-Islam itu ya pakai buku. Sehingga ulama semenjak era itu kados Jamaluddin Al-Afghani terus diterusno Abduh Sinten Sindiki Muhammad Jaya tafsir nama Al-Manar.
Tafsir Al-Manar dulu itu lahir dari gerakan. Jadi Sayyid Rasyid Ridho sama sinten Muhammad sinten Abdu itu pengagum Jamaluddin Al-Afghani. Terus menjadi tafsir, jadi tafsir Al-Manar. Makanya yang senang tafsir Manar rata-rata aktivis gerakan. Kemudian di era Ikhwanil Muslimin lahir tafsir Bijar juga. Itu tafsir gerakan yang ditulis Sayyid Qutb. Ini fi zilalil Quran. Kenapa ulama-ulama kaliber ini milih nulis? Karena sudah risau. Ya, sudah risau terhadap tuduhan-tuduhan barat lewat jurnal-jurnal mereka. Ya, misalnya ngeten ya, contoh gampang yang kita alami. Ini ruangnya tenan. Nabi ku faktane bojone songo. Wong kok butuh wedokan songo. Iku cara wong barat iku bukti nak Muhammad hiperseks. Seksnya berlebihan. Mergo mikire pokoke bojo songo dipadakno pahame wong barat, anggere wong wedok mesti dienggo ngononan, dienggo urusan seks. Itu andekan ndak ditulis oleh ulama-ulama Islam diterangno, jebule bojone songo iku ana sing umure 54, ana sing swidak 4. Itu kan terus kelihatan sekali dengan diterangkan bahwa di antara 9 ternyata kebanyakan umurnya 54 sudah bapak. Kan kelihatan sekali bahwa nikah itu tidak faktor nomor seks. Paling bojone Nabi sing nek dirasakan telu, paling Zainab, Aisyah ketilikan. Paham ya? Maria. Uliyane koyo Saudah binti Zam'an malah 10 tahun lebih tua timbang Nabi. Mulane kalau bolak-balik cerita, poligami itu yang menjadi masalah. Itu mergo bojone ayu. Nah elek ra ngarep jadi. Lho nggih. Mulane kalau bolak-balik cerita, kula nu nate delok sinetron niku cocok kula. Ana ustaz muridé akeh, termasuk ana sing wae. Suatu saat can nom-nom kono krungu ustaz itu poligami. Langsung guwedhe kabeh. Mergo nyongkone sing dipoligami sing wayu iku. Mentang-mentang ustaz poligami sing ayu. Jebule sing dipoligami wong wedok tua ya ndak apa-apa kalau gitu. Mulane kadang ya wong kula niku nggih kadang setuju mek jawabane kados saya puji barang setuju. Nakal tapi setuju. Ben padha edane Allah. Kenapa polisi menangkap saya? Karena saya kaya. Andai kan yang poligami itu orang miskin, polisi juga agak tertarik nangkap. Ya kurang ajar, ini kurang ajar. Tapi masuk akal. Artinya masuk akal itu menjadi pusat pemberitaan karena dia orang kaya populer. Komnas HAM juga gitu. Ngapain sih anak-anak yang diurus hanya Ulfa, istri saya? Anak-anak jalanan kan juga kenapa itu tidak diurus? Padahal hanya juga dilanggar. Ya karena saya kaya. Loh, tanpa maksud mendiskreditkan polisi, kita harus cermat ya. Memang saya setuju polisi karena atas nama undang-undang perkawinan diri harus ditangkap. Saya setuju dari segi itu undang. Tapi yang ditangkap jangan hanya saya puji kok. Di kampung-kampung banyak. Wong kere-kere wah. Ning Madura sampe tak critani, akeh wong ngemis. Penggaweane ngemis, bojone loro. Lho hakon. Kulo niku otentik. Iku kudu ditangkep lho. Ini kadang dirabi anak-anak. Kemarin makanya kalau seneng model berita-berita TV kan lebih objektif dong. Kan cerita anak saya puji, cerita Madura tuh gitu. Ono wong umur tidak papat, terapi umur rolah. Malah kiai Madura sing bojone pinter 10. Jadi untuk ditangkap itu satu itu memang harus kaya. Tapi kan misalnya sing wayo ruke juga tertarik nangkap. Oh. Sama seperti kenapa hak asasi manusia untuk perlindungan anak-anak yang dilindungi hanya Ulfa. Makanya dari pengacaranya saya puji, Komnas HAM harusnya sibuk ngurusi anak-anak yang di sana. Kenapa lebih tertarik? Artinya itu kritik ya, kita tidak anti Komnas HAM, tapi itu kritik. Betapa masalah itu tidak sesederhana ini. Apa menarik, ora suka ora menarik, dia mati. Berhubung suka menarik. Muga dekne tetap ngono kere ya ora ono wong ngamah. Berhubung suka. Komnas HAM ke Jakarta itu teko. Mergo napa? Memang mereka tidak nyari uang enggak, tapi kan karena populer. Paham nggih? Sama.
Seperti Nabi punya istri 9 itu hanya diamati dengan logika mereka. Kalau seorang perempuan pasti untuk seks. Sementara kalau sampean pernah kan dulu pas asar saya ngaji, istrinya Nabi 9 tuh kalau Nabi tidak nikah itu malah salah. Kalau balen ini, andai kan Nabi tidak menikah itu malah salah. Setelah kita baca kitab-kitab yang benar itu kan begitu. Kasus Saudah binti Zam'ah. Dia punya suami. Dia hijrah dari Mekah, ikut suaminya karena suaminya hijrah ke Mekah. Setelah itu suaminya meninggal karena perang bela Rasulullah. Dia sendirian, faridatan wahidah, dia sendirian, tidak ada yang nanggung. Padahal Mekah dalam keadaan perang, Madinah juga dalam keadaan perang. Kayak apa? Perempuan sudah tua, tidak ada yang nanggung, tidak ada yang rumah. Suaminya meninggal karena bela Rasul. Kalau Nabi tidak menikahi malah kesannya jahat kan? Sudah dibela mati-matian, pas rondone diben. Kalau melihat begitu kan kelihatan sekali kalau faktor nekahnya Nabi tidak karena seks. Paham ya? Tapi mereka kan nggak mau baca sejarah secara detail. Yang dinikahi itu umurnya berapa saja, konteksnya apa saja. Pokoknya tahunya sesuai asumsi mereka, nak jenenge wedoan mesti digono apa? Ini yang salah kaprah. Paham ya? Jadi makanya sekarang itu harus kritis ya. Mulai dulu kitab-kitab suci itu ditandingi oleh novel. Lalu lucunya saat novel itu sesuai selera mereka tidak apa-apa. Sama nonton filmnya Duyung Fat atau film-film barat. Nyeritakno raja-raja dhisik bojone yo akeh selire akeh. Ya tidak ada masalah. Misalnya mereka membicarakan pangeran Philip, ya istrinya banyak, selirnya juga banyak, tidak masalah. Tapi ketika nyinggung Muhammad, dianggap nopo berlebih. Itu kan tidak adil versi mereka sendiri. Kalau dulu tokoh-tokoh juga istrinya nopo. Makanya sekarang itu harus pinter-pinter. Menurut saya, andai kan yang dinikahi Syekh Fuji itu Kartia, Bokar, Min Bokar, ya sapa le wong desa Gunung Kidul. Terus sing nikahi dhewe tukang angon. Kira-kira diliput penjara. Yo kira-kira diliput tak ora. Memang masalah. Mulane kula setuju polisi Semarang. Kula dari segi polisi tak setuju situ. Enggak kita nangkap tuh karena dilecehkan. Kula seneng. Nah, ini alasannya. Mergo saya puji ke penjara pribadi. Lah niku cocok kula. Artine nek wong ngenyek wajib apa? Ditangkap. Lah nang ngono apik, artine jujur. Wong dinyak ya kudu mereaksi. Tapi ini menjadi masalah dunia. Kalau nanti diceritani seorang wartawan Islam. Saat A'agim poligami itu kan terus banyak sarjana Islam menulis betapa jeleknya poligami. Betapa jeleknya apa? Poligami. Sebetulnya yang dididik itu bukan A'agim, tapi umat Islam dibangun. Ya kayak kasus Syekh Fuji. Umat Islam akan dibangun betapa salahnya poligami. Apalagi yang dipoligami anak di bawah umur. Lah nanti ketika umat ini sudah benar-benar janggal dengan yang namanya poligami, itu nanti korbannya berarti Nabi Muhammad. Karena berarti Muhammad melakukan sesuatu yang janggal sekali. Itu yang paling kita khawatirkan. Kalau semua orang ikut beropini betapa jeleknya poligami, apalagi yang dipoligami di bawah umur, nanti korbannya itu Nabi Muhammad. Karena Nabi juga poligami Aisyah yang di bawah umur. Makanya sama tidak usah ikut-ikut bela polisi atau bela Komnas HAM. Saya bukan anti polisi enggak, saya bukan anti Komnas HAM enggak, tapi menurut saya harus proporsional. Kita harus bilang bahwa poligami itu boleh. Di bawah umur atas nama Islam juga boleh. Meskipun negara atas nama negara boleh bikin undang-undang bahwa nikah minimal umur 16 tahun. Tapi jangan sampai ini terbangun atas nama agama, harus terus atas nama negara. Kadang kan banyak atau mubalek atau pakar Islam yang sebetulnya tidak bidang Islam nulis Islam sangat melindungi hak perempuan, hak untuk belajar, hak untuk bersosialisasi. Sehingga Islam tidak membolehkan kawin di kan terus ngeri itu. Padahal faktanya Nabi menikahi sinten? Aisyah. Dan masih di umur di. Ini perlu kalau sampaikan. Makanya kalau setuju ya. Saya itu setuju model kepolisian. Jadi malah gak repot. Nah model kiai malah repot. Tidak ada muni Islam barang. Islam itu melindungi hak perempuan. Islam itu melindungi hak anak-anak.
Kalau ngomong gitu kesannya kan menikahi umur dini langsung sah. Nah menitan polisi orang Islam muni atas nama undang-undang pernikahan ini melanggar malah selesai tuh. Paham ya? Tidak bawa-bawa agak. Jadi cara kula luwih seneng bahasa polisi standar. Karena saya puji melecehkan kepolisian tangkap karena melanggar undang-undang pernikahan apa? Jangan sampai yang kayak ini di atas namakan Islam misalnya Islam itu melindungi anak-anak, hak belajar, hak sosialisasi sehingga tidak boleh dikawinkan di nanti yang rugi Islam. Karena faktanya Nabi pernah menikahi sinten? Aisyah. Lalu yang paling medeni ini yuridu na yusfi'u nurawahi napa? Biar. Itu yang sampean harus saja. Lalu kalau ngerti takoki poligami, Gus kados akim poligami piye ra piye. Bojone ayu ta elek. Ayo Gus, ya ayo halal. Lah maksudnya sebut, nek mergo nek elek ora protes to, Bro. Enggak dong, enggak sing dinikahi elek ora ono sing napa? Protes. Drengki wae dibungkus mbek aku. Lho nggih sampean bayangno misale sing dinikahi ku elek candi iso Gunung Kidul pojok ngisor gunung. Elek ngarit, sing lanang tukang angon wet. Nak do tertarik Komnas HAM nak turun ya. Misalnya alasannya lho, dengar saja ndak. Ya kalau yang harus penelitian dong, namanya lembaga nasional enggak apa. Untuk RT setempatnya kudu lapor loh. Makanya cara kula polemik berhenti di sini. Kita tidak usah ikut komentar. Pokoknya ma'ahallahul Islam bahwa halal. Kita mengatakan yang halal ya halal, yang haram ya haram. Meskipun selalu ada bentuk haram di luar nikah. Misalnya sudah dinikahi, diterlantarkan. Itu kan haram-haram di luar nikah. Tapi halalnya harus kamu katakan halal. Nanti kalau enggak, yang korban itu Nabi Muhammad. Saya ngomong demikian tak niati jihad. Nanti yang korban itu Nabi Muhammad. Kalau logika poligami itu dimusnahkan, itu nanti yang menjadi korban, menjadi objek itu tetap cinta Nabi Muhammad. Itu memang pinternya orang-orang yang fobia Islam fobia. Jadi opini digalang sedemikian rupa supaya orang benci poligami. Saat ini kita kampung-kampung, wong Islam sing poligami itu luwih jatuh timbang sing hidung belang. Wong sing terkenal selingkuh jadi takoki tanggane sing poligami malah dudin. Itu kan ngeri tuh. Di barat itu free sex itu tidak apa-apa. Tapi kalau poligami masalah seks bebas rapopo kok poligami. Kok piye sih dimaksud? Pejabat itu selingkuh sithik-sithik enggak monan enggak apa-apa. Nek poligami gegere Kak. Enggak. Pak itu ya itu tadi ini cerita buku. Betapa opini itu punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga Islam menyarankan jangan banyak-banyak membaca buku-buku yang mendiskreditkan Islam. Sehingga zaman sahabat pun terjadi wa minan nasi napa mayastari lahwal hadis lidillah napa an sabilillah bi ghairi ilmi wa yattakhidha napa rusul. Ini wow, cerita luar negeri ditandingi luar negeri, cerita masa lalu ditandingi apa? Masa lalu. Akhirnya Quran dianggap model begini. Makanya mereka ngeklaim lawan asa'u lakulna mislah. Kalau kita mau juga.